Hi guys, hello everybody. So, I wish this day is nice day for you. Siang ini aku mau bagi-bagi tips aja untuk teman-teman semua, terkhusus teman-teman pelaut ya. Ada subscriber saya yang nanya, Bang, gimana sih caranya supaya ngomong bahasa Inggris kita itu lancar gitu? Dia pikir bahasa Inggris saya bagus sekali, padahal biasa-biasa aja. Kalau dibilang kita harus jago, itu syukur ya. Tapi minimal kita itu confident, percaya diri dalam speaking itu. Dan yang kedua, tata letak kata itu kita harus memahami dengan baik, supaya kalau kita ngomong tuh nggak bingung, apa yang kita ngomong itu orang lain juga ngerti. Dan tips yang pertama untuk para pelaut, kawan-kawan saya, kalian bisa menggunakan media-media yang ada di atas kapal, seperti SMS manual dari perusahaan. Itu tergantung di mana kalian bekerja. Alhamdulillah selama saya bekerja di atas kapal, itu semua perusahaan menggunakan SMS manual yang bagus. Safety management sistemnya itu oke, dan dia ada dual bahasa. Di perusahaan saya sekarang ini juga seperti itu. Itu kalau kita mau care dengan dokumen-dokumen itu, insya Allah kita akan terbiasa membaca bahasa Inggris, kata kalimat-kalimat bahasa Inggris. Kemudian kita bisa lihat artinya. Di samping kita belajar bahasa Inggris, kita menambah wawasan tentang pekerjaan kita gitu. Jadi kita menambah skill kita, menambah pengetahuan kita. Yang kedua, dari buku-buku nautical publication. Itu banyak sekali buku-buku nautical publication, dari mulai Bridge Procedure Guidance, Working Language Understood Guidance, kemudian Marpol, SOLAS, STCW. Itu bagus banget. Kalau kita mau pelajari, kita mau baca, ada waktu luang di atas kapal, kita baca itu dengan baik. Lama-lama juga kita akan paham gitu ya. Dan lagi satu hal lagi, kalau kita menemukan kata yang kita nggak ngerti artinya, atau nggak bisa menerjemahkan kalimat itu, jangan buru-buru buka kamus atau nyari di mana gitu, jangan. Jadi kalian lihat dulu dari kata depannya atau bagian tengah atau belakang yang kalian pahami, itu kalian lihat, kalian pahami dulu. Yang nggak ngerti itu yang mana gitu. Jadi kayak ilmu reka-reka ya. Jadi misalkan kalimat ini itu arahnya kemana sih gitu. Jadi kita bisa tahu. Kalau benar-benar mentok, baru kalian lihat ke kamus kayak begitu. Dan orang yang ingin ngomong bahasa Inggrisnya lancar, syarat wajib yang pertama itu harus suka baca. Kalian harus suka baca, kalian baca. Yang kedua, kalian bisa nonton film yang di situ ada teksnya. Itu juga melatih kita dalam pemahaman ngomong, pronunciation-nya, dan memahami apa kalimat-kalimat yang diucapkan itu. Beberapa film yang saya rekomendasikan mungkin cukup banyak ya. Ada juga film tentang pelaut seperti Captain Phillips, kemudian Life of Pi, dan lain-lain. Itu banyak banget ya. Titanic juga bagus itu filmnya. Yang ketiga, kalian bisa belajar dengan lagu-lagu barat. Golden Memorize Songs itu juga bagus. Jadi bahasa Inggris itu simple sebenarnya. Kalau kita itu mau membiasakan setiap hari ngomong. Kita punya partner di atas kapal, kita bicara sama kawan setiap hari menggunakan bahasa Inggris. Atau ketika kalian masuk traffic, meskipun nggak jam jaga kalian bisa naik ke bridge, kemudian monitor bagaimana komunikasi antara kapal ke kapal, ship to ship, ataupun kapal ke dermaga, ke pelabuhan, ship to shore. Karena apa kita harus memahami itu? Yang pertama, banyak sekali insiden-insiden di atas kapal tabrakan atau kandas, itu karena miskomunikasi baik itu ship to ship ataupun ship to shore. Itu sangat bahaya ya.
apalagi kalau kita di traffic di Selat Malaka, Singapore Street, itu kita harus benar-benar waspada. Kalian naik walaupun nggak jam jaga kalian monitor, kalian lihat dan dengarkan bagaimana kapal-kapal yang ada di sana komunikasi. Kalau ada sesuatu yang bahaya, kalian bisa mempelajari, oh begini caranya overtaking, bagaimana caranya crossing situation, itu juga penting. Dan setiap kita berbicara, kita harus bisa memastikan bahwasanya yang kita sampaikan ke kapal lain itu juga dimengerti gitu. Karena ketika kita sudah di level foreign going, itu kita harus bahasa Inggris kita tuh harus bagus. Kalau enggak kita malu-maluin, karena dari Indonesia kita harus nunjukin gitu loh, saya anak Indonesia, saya bisa membanggakan. Ketika kalian berlayar ke negara lain, kalian tuh bukan hanya membawa kapal, tapi membawa nama bendera Republik Indonesia. Di belakang kapal di buritan itu ada bendera Indonesia yang selalu terpasang. Itu membawa nilai yang sangat tinggi untuk negara kita. Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik untuk kesuksesan kita semua. Oke, saya rasa itu tips hari ini. Nanti kita akan join lagi. Don't forget for like and subscribe my channel. Thank you guys and goodbye.